Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, senang sekali rasanya kita ketemu lagi dengan aku Adit. Sekarang kita ada di tanggal 29 Februari 2024, masih di hari yang sama seperti di video sebelumnya. Kalau teman-teman ngikutin konten-konten kita, teman-teman akan melihat ya, kita udah nge-review Armada PO Prestige dan kita juga udah melihat nih unit yang akan kita review sekilas ya di video sebelumnya, yaitu Armada terbaru milik PO Medali Mas. Nah, sebelum kita lihat-lihat dulu, di sini ada yang berbeda dari video sebelumnya. Di video Prestige ya, kita nge-review Prestige, belum ada nih Armada milik PO Sugeng Rahayu. Nah, di sini sekarang sudah ada. Kenapa? Karena kondisi di ruang finishing ini benar-benar dinamis, teman-teman. Kita ada target ya untuk satu hari menyelesaikan 5 bis. Nah, makanya ganti-ganti terus nih unit yang ada di ruang finishing ini. Di sini PO Sugeng Rahayu masih sama di video-video sebelumnya, Jetbus 5 MHD. Double glass dengan sasis terbaru dari Mercy, yaitu Mercedes-Benz OH 1626 transmisi manual Euro 4. Nah, kita bergeser ke sini di PO Kencana Jetbus 5 STD yang akan kita bawa ke acara G-Compact tahun 2024 di tanggal 7 sampai 10 Maret 2024. Nah, ini dia teman-teman, 2 unit armada terbaru dari PO Medali Mas, yaitu PO yang legendaris dari daerah Malang yang terkenal dengan warna merahnya dan ada aksen bintang-bintangnya, teman-teman. Ya, ini PO sudah didirikan sejak tahun 1976 dan untuk layanan pariwisatanya sudah dibuka dari awal tahun 1990-an. Wah, sekarang lahir nih armada baru 2 unit. Oke, akan seperti apa bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa sang legenda melahirkan lagi armada terbarunya. Mantap. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mulai mereview bagian eksteriornya ya. Iya, dua-duanya ini menggunakan bodi Jetbus 5 MD medium bass buatan Karoseri Adiputro dengan konsep single glass di bagian depannya. Jadi ketika pakai single glass, pandangan kita pasti bakal leluasa banget nih, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ya di bagian sini, di sini ada stiker kesayangan kita ya, stiker Tough Quad Dinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai di semua produk Karoseri Adiputro. Mau itu mini bis, medium bis, sampai double decker, ada proteksi anti karat Tough Quad Dinol-nya. Ya, apalagi Malang ini juga punya kawasan pantai ya. Kalau misalnya teman-teman naik bis ini ke kawasan pantai di Kabupaten Malang, tenang aja, ada anti karatnya gitu. Apalagi di daerah pantai itu ya, bahkan anginnya itu bawa partikel-partikel garam yang bisa mempercepat terjadinya korosi alias karatan. Nah, dengan adanya Tough Quad Dinol, di sini kita bisa melawan karat-karat dari proteksi anti karat ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada grill ya teman-teman, karena untuk sasis dari Mercedes-Benz tipe OF917LA ini ya, ini mesinnya ada di bagian depan. Nah, di sini bisa dibuka nih teman-teman, ya seperti ini. Hup, tinggal tarik aja, terus nah seperti ini teman-teman. Oke, ini mesinnya terletak di bagian depan. Jangan lupa bagian dalamnya ini diturunin ya supaya bisa kita tutup. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke sebelah sini, teman-teman. Di sini ada
headlamp ya, yang di bagian depan ini dengan kesan yang futuristik. Di bagian paling bawah di sini terdapat 3 buah lampu bilet. Yang di paling bawah di sini sebagai lampu fog lamp, kemudian yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sini sebagai lampu jarak jauh. Kemudian kalau kita lihat di sini konsep LED-nya yang futuristik ya, didukung dengan lampu sen serta lampu hazard yang modelnya ngalir. Wah, jadi ini kekinian banget ya teman-teman ya. Next kita akan lanjut melihat bagian sini. Di sini ada pintu depan dengan model sliding. Nah, ini menguntungkan banget nih buat kita ya, para penumpang yang naik bis dengan konsep sliding ini, karena leluasa untuk keluar masuk. Contohnya ketika kita masuk di dalam kapal penyeberangan ya, misal naik bis ini dari Malang ke Bali, nah di kapal penyeberangan itu kan sempit banget ya teman-teman parkirannya, kita bisa tetap leluasa keluar masuk ya, berkat adanya pintu sliding ini. Nah kalau kita lihat di bagian sini juga udah full LED teman-teman, dan ada bordesnya, sehingga kita lebih aman lagi, lebih safety lagi saat kita akan keluar masuk. Seperti ini. Interiornya juga udah yang mewah ya teman-teman ya, dari Jetbus 5 series. DNA Jetbus 5 series tuh warm white-nya dapet banget, apalagi dengan ABS ya, nuansanya warna krem, jadi lebih cerah, terkesan lebih puas. Kita tutup. Kita lanjut ke bagian sini. Silakan teman-teman screenshot ya, teman-teman catat untuk nomor penyewaan dari PO Medali Mas. Satu PO yang legendaris dari Malang sejak tahun 1976 nih teman-teman. Untuk layanan bis pariwisata di PO Medali Mas itu sudah ada sejak tahun 1990-an. Wow, ya udah berpengalaman banget lah teman-teman ya dalam hal transportasi darat. Kemudian kita lanjut di bagian sini, ada identitas dari PO Medali Mas. Ciri khas dari PO Medali Mas, warnanya merah ya. Makanya kalau di Malang ingat warna merah, terus ada bintang-bintangnya di belakang, ya pasti ingatnya Medali Mas ya teman-teman. Bagian sini kita buka. Ini ada aki ya, buat naruh aki di sebelah sini. Kemudian karena bis ini panjangnya 10 meter ya, dengan sasis yang versi long wheelbase. Jadi di sini ada 3 ruang bagasi nih, teman-teman. Bisa kita lihat ya, ruang bagasi yang pertama. Kemudian ini ruang bagasi yang kedua. Dan ini ruang bagasi yang ketiga. Nah, seperti ini. Bagasinya ini cukup luas ya, teman-teman. Ke arah samping seperti ini. Oke, ini bisa buat naruh barang. Jadi di sini kan kapasitasnya 39 orang ya. Kalau satu orang bawa 1 tas, ini bisa dimasukin semua ke dalam bagasi tanpa mengganggu kenyamanannya. Jadi bisnya nggak akan limbung-limbung gitu teman-teman. Bisa tetap stabil untuk kita jalan-jalan kemanapun ya teman-teman. Seperti ini bagasinya. Kemudian di bagian belakang ini ada ruang ekstra teman-teman, ekstra panjang ya. Wah, hup, kita buka ruang tambahan. Biasanya ini digunakan untuk barang-barang kru ya. Kalau barang-barang penumpang letaknya yang di depan tadi. Kemudian di sebelah sini ada pintu belakang. Jadi pintu belakangnya model swing ya, dan langsung ke arah bagian belakangnya tentu saja. Oke, kalau yang di sini ada bagasi ya, yang ukurannya lumayan gede. Dan ini bagasinya tembus ya teman-teman, dari kiri sampai ke kanan. Dan tembus juga sampai ke belakang sini. Jadi dia benar-benar los ya. Dan ini kalau mau naruh barang-barang yang berat, bisa ditaruh di sini. Kenapa? Karena yang udah tadi aku jelasin di awal, bisnya pakai mesin yang ada di depan. Ketika kita naruh barang yang berat-berat di sini, maka pembagian berat atau distribusi berat dari bis ini bisa merata. Jadi lebih stabil nih teman-teman, lebih enak ya untuk kita naikin. Nah, makanya kalau ada yang berat-berat, taruh aja di sini ya. Oke, kita lihat di sebelah sini ada kamera parkir yang berfungsi pada saat bis ini dimundurin ya. Kemudian di bawahnya ada 2 unit sensor parkir.
ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Oke, kita lihat di sini, kita buka cupnya ya. Tada, ini bagasinya teman-teman ya. Yang bagian sini dia tembus lurus. Kalau yang sana itu bisa memanjang gitu ya ke arah depan. Seperti ini bagasinya. Next kita lihat di sini lampu belakangnya yang udah no debat ya, kerennya. Ada texture 2 dimensi, texture 3 dimensi, model sen yang ngalir. Wah, udah lengkap banget ya. Di bagian sini ada bagasi. Nah, yang tadi aku bilang nih teman-teman, dia tembus sampai ke kanan. Lanjut, sebelah sini. Ini ada ruang lagi. Kita buka semua ya teman-teman ya. Lah, ini ruang tambahan yang sama-sama biasa digunakan untuk barang-barang kru ya. Kemudian ada ruang lagi teman-teman di sebelah sini. Nah, ini ya, panjang 10 meter, tingginya 3,4 meter, lebarnya 2,3 meter. Ini udah bisa lah buat bawa barang-barang yang banyak ya. Sini bagasi. Kalau yang ini nih beda nih teman-teman. Nah, yang ini ada tangki solar. Jadi untuk tangki solar ini kapasitasnya 200 liter teman-teman. Ya, sini. Dan yang terakhir akan kita lihat dari tampak sampingnya yaitu sebelah sini nih. Ini ada, iya, kita buka, hop. Lah, ini teman-teman pasti tahu kan ini apa ya? Iya, ini adalah AdBlue. Jadi AdBlue ini yang menyebabkan bis ini bisa mencapai standar emisi Euro 4. Nah, AdBlue ini adalah cairan yang berbasis dengan urea ya, dicampurkan air yang sudah dimurnikan dengan sistem kerja yang namanya SCR alias Selective Catalytic Reduction. Jadi SCR ini bekerja dengan cara menyemprotkan AdBlue-nya gitu ya. Ketika disemprotkan ke emisi gas buang dari hasil pembakaran mesin ya, AdBlue ini akan menguraikan kadar NOx yang berbahaya bagi lingkungan menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa Euro 4. Ya, inilah sasisnya ya, Mercedes-Benz OF 917 Euro 4. Ini untuk ruang drivernya ya. Ada tatakan untuk driver, wis udah enak banget untuk driver. Ada kaca yang bisa dibuka ya. Dan di sebelah sini ada apar. Nanti kita akan lihat lebih lanjutnya. Oke, kita udah puas banget ya ngelihat bagian eksterior. Wah, udah berapa menit nih durasinya nih teman-teman. Kita langsung aja yuk review bagian interiornya. Let's go. Nah, teman-teman, ini dia bagian interiornya. Gimana teman-teman? Mewah banget kan? Ya, itu pasti jadi kata pertama yang akan teman-teman pikirkan ya ketika melihat bagian interiornya. Selain mewah, di sini juga udah leluasa banget teman-teman ya. Ke arah atas nih, overhead room-nya lega. Kemudian ke arah samping ya, ketika jalan di gang, kepala kita juga lega banget nih teman-teman. Selain lega, bis ini juga udah lengkap banget loh fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, karena keamanan yang paling utama. Jadi di sini, di samping bangku driver terdapat apar. Teman-teman pasti tahulah ya kepanjangan dari apar. Iya, benar banget. Alat pemadam api ringan. Kemudian di bagian atasnya, di sini terdapat jendela darurat. Dan teman-teman bisa menemukan pintu darurat yang terletak di bagian paling belakang baris kanan. Nah, untuk palu darurat pemecah kaca, teman-teman bisa temukan di antara dua kaca samping seperti ini. Kemudian kita akan lihat nih fasilitas-fasilitas hiburannya. Yang pertama, di belakangku ini, nah ini teman-teman. Wah, ada TV. TV ukurannya gede banget ya teman-teman ya, 32 inci, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa menikmati hiburan YouTube, Netflix ya, langsung dari TV-nya dan dikontrol oleh double din head unit yang ada di bagian dashboard. Jadi kalau misalnya lagi pergi-pergi jauh ya, siang-siang boring gitu ya, dinyalain aja TV-nya buat nonton. Ya pasti kalau misalnya sudah ada TV, ada speaker yang terletak dari ujung depan ya, baik itu di atas dan di bawah,
sampai ke belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap banget. Jangan lupa ditutup ya, kalau misalnya lagi berhenti gitu atau lagi malam-malam ditutup aja supaya nggak silau, dan nutupnya harus sampai rapet ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini berarti tandanya sudah rapat nutupnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat di sini untuk gangnya ya, agak sempit karena ya kursinya ini lebar banget teman-teman. Ini medium bis, tapi kursinya pakai kursi ya bis besar nih kayaknya ya teman-teman ya. Asli lebar banget. Nanti kita bakal coba deh gimana sih rasanya duduk di kursi ini. Tapi sebelum kita coba ya, kita lihat dulu di bagian sini. Di sini ada bagasi kabin ya, teman-teman bisa naruh tas di sebelah sini. Dan ini bagasi kabinnya ada tutupnya teman-teman. Jadi udah kayak ada di dalam pesawat ya. Tutupnya juga harus pelan-pelan teman-teman, jangan sampai dilepas drop gini ya. Jangan, bahaya. Kasihan, bisnya udah bagus-bagus nih teman-teman ya. Udah pakai penutup bagasi kabin kayak gini, wah udah kayak pesawat malah ya, bukan kayak ada di dalam bis. Nih, kalau yang di bagian sini, ini ada kotak ya untuk pengaturan mikrofon wireless. Nggak cuma ini loh teman-teman fasilitas hiburannya, tapi ada juga nih di bawah sini ada dispenser. Wah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati aneka macam seduhan ya, kopi, susu, teh, pop mie, dan lain sebagainya, teman-teman bisa manfaatkan dispenser yang ada di sini. Tapi caranya harus benar. Nanti akan aku kasih tahu nih gimana cara ambil air panas yang benar. Nah, kita jalan ya ke arah belakang seperti ini. Wah, harus menyilang gini ya badanku ya. Seperti ini, dan ketika hendak keluar masuk harus teratur. Oke? Utamakan yang akan keluar terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu di luar. Setelah yang dari dalam mau keluar, sudah nyampe luar semua, baru teman-teman masuk. Dan kalau ternyata ada berpapasan gini ya, ya harus mengalah dulu seperti ini gitu. Oke, nggak perlu khawatir ya ketika kita sedang ada di posisi ini, kepala kita nggak perlu khawatir kejedot, karena bagasi kabin atau kompartemen atasnya ini sudah digeser ya ke arah pinggir, jadi bisa lebih leluasa untuk overhead kepala kita. Oke, kita ke belakang yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Karena ini belum selesai ya, nanti kita bisa lihat di sini bangkunya masih dilipat ke atas gitu teman-teman. Untuk bagian belakangnya mungkin teman-teman akan melihat sedikit perbedaan ya. Kalau misalnya teman-teman nonton review milik PO Prestige, sama-sama Jadus 5MD, sasisnya sama ya. Tapi bedanya bagasi kabinnya untuk yang PO Prestige cuma nyampe sini. Nah, untuk di PO Medali Emas, di sini kita benar-benar ya pengen semuanya dapat bagasi kabin ya, dapat kompartemen atas. Makanya yang di bagian sini ditambahkan bagasi kabin lagi. Wow, jadi pilihan ada di tangan teman-teman ya, dan pilihannya itu nanti ditentukan pada saat pembuatan SPK bersama sales dari Karoseri Adiputro. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin SPK ya, kita doakan ya, semoga teman-teman nanti ke depannya wah bisa bikin unit di Karoseri Adiputro ya. Pada saat pembuatan SPK, teman-teman harus spesifik ya, dan harus jelas. Oke, misal maunya bagasi kabinnya ini yang full sampai ke belakang, ya nanti terbentuknya akan seperti ini. Kalau yang standarnya seperti yang milik PO Prestige tadi. Bukan tadi sih, di video sebelumnya sih ya teman-teman, karena hari ini kita nge-review 2 PO. Wow. Ya, demi teman-teman ya, supaya dapat informasi ya, update-update bis terbaru dari Karoseri Adiputro ya. Kita udah lihat ke arah belakang ya. Sebelah sini ada pintu darurat. Di belakang sini ada 5 kursi ya. Totalnya 39 kursi untuk bis sepanjang 10 meter. Ini lega teman-teman, asli. Nggak percaya? Yuk kita langsung coba aja yuk. Duduk di kursi paling depan. Seperti apa sih rasanya kira-kira? Let's go ke kursi paling depan. Nah teman-teman, sekarang kita ada di bagian paling depan ya, dari baris kanan.
Di sini kita bisa lihat nih, kursinya benar-benar mewah ya. Untuk pandangannya juga udah leluasa banget ketika kita duduk di paling depan ya. Ke arah samping nggak ada selendang, ke depan juga pol, nggak ada stiker, cuma stiker bawaan dari bodi ya, yaitu Jetboost 5MD. Nah, di depan sini kita bisa dapat privilege nih teman-teman untuk ambil air panas sebanyak-banyaknya ya, karena ini paling gampang. Kita tinggal condongkan badan kita ke depan ya, terus tarik bagian sini ya, tarik ke depan atau dorong ke dalam sama aja. Yang penting teman-teman harus ngelakuinnya berbarengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Oke, ini kalau nggak dilakukan secara bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya. Pastikan teman-teman melakukannya dengan benar ya. Jadi jangan sampai ternyata pas teman-teman komplain ke kru ya, wah ternyata caranya nih yang salah nih, bukan air panasnya yang kosong. Oke. Jangan lupa dinyalain, tekan tombol power yang ada di sini. Kemudian kalau yang warna merah ini masih nyala, berarti air panasnya masih dipanaskan nih teman-teman. Belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Ya, kalau misalnya yang merah ini sudah mati, berarti sudah ada di suhu yang optimal. Langsung tuangin aja, langsung deh bisa nikmatin aneka macam seduhan. Nah, sekarang kita ke bagian atas nih teman-teman. Ini satu area yang paling mewah ya dari interior Jetboost 5 series dalam spek standar ya. Karena kalau misalnya teman-teman mungkin ngikutin konten-konten kita, itu kita sudah mereview satu unit Jetboost 5 medium ya, yang mewah juga, bahkan di bagian dindingnya sampai bagian sininya ya, di antara dua kaca samping itu juga mewah. Ya bener banget, POSKWS dari Malang. Ini bis Malang juga deh teman-teman. Bis Malang nih memang pesonanya mewah-mewah semua ya, apalagi pakai bodi buatan karoseri Adiputro. Ya, di sini kami menghadirkan louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya di sini ada 2 unit USB port charger yang bisa teman-teman pakai khusus untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Ingat ya teman-teman, khusus untuk ngecas HP aja nih ya. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada tombol ya untuk nyalain dan matiin lampu baca. Oke, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau baca buku ya, silakan langsung aja dipakai nih buat malam-malam baca buku ya. Kalau misalnya mau baca pikiran nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada louver AC model terbaru teman-teman. Ya, ini bisa kita arahin nih hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan ya, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin ya, silakan aja. Oke. Di sampingnya di sini ada emboss logo Adiputro dengan ornamen lampu ambient lights warna warm white. Di sampingnya lagi di paling pinggir di sini ada garnish stainless chrome. Ya, satu tambahan lagi untuk lighting interiornya di sini ada lampu tidur ya dengan motif V. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya, V diambil dari angka Romawi 5 yang berarti Jetboost 5. Diatur dengan repetisi sampai ke bagian belakang ya, membuat kesan ya kita tidur tuh bukan kayak ada di dalam bis teman-teman, kayak ada di hotel bintang 5. Wah, ini teman-teman bisa bayangin deh ya, ketika seisi bis ini gelap ya, yang ada hanya lampu tidur ini. Wah, mewah banget ya. 2700 Kelvin untuk suhu dari warna warm white-nya. Nah, sekarang kita ke fasilitas yang paling esensial nih, teman-teman. Karena kalau kita naik bis ini ya, dari Malang ke Bali atau Malang ke Jakarta gitu ya, pasti kita akan duduk di kursinya. Nah, ini teman-teman, kursinya buatan Hai atau Rimba Kencana, mungkin teman-teman sering bilang ya. Di sini pakai model yang ukurannya lebar banget teman-teman, makanya gangnya tuh agak sempit sedikit ya, lebar, kemudian tebal, dan teman-teman bisa lihat nih, untuk tinggi badan 175 cm seperti aku ya, ini bisa tertopang dengan baik. Kemudian untuk lekuk ke arah bahu di sini juga enak ya, ke arah leher, jadi enak ya kalau kita tidur nggak perlu takut kebablasan gini ke arah bawah, enak teman-teman. Kemudian kalau lihat detil-detilnya nih,
Ada jahitan-jahitan ya, ada logo type, medali emas, dan ada motif diamond di bagian sini. Ini walaupun kelihatannya kayak jendol-jendol gitu, tapi ketika kita duduk ya, enak-enak aja kok teman-teman. Nggak ngerasa kayak gerenjel-gerenjel yang nggak enak gitu, nggak. Ini enak. Oke, soft touch gini. Kemudian di bagian pinggir di sini ada armrest ya yang bisa kita naikin dan kita turunin seperti ini. Bangkunya juga ada fitur reclining seat, jadi kita bisa rebahin, bisa kita miringin ke arah belakang. Caranya gampang teman-teman, tinggal tekan aja kotak yang ada gambar anak panah dua arah ya, yang warna putih gambar anak panahnya, ditekan sambil dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Wow. Oke teman-teman, di kursi tipe ini ternyata lebih rebah ya teman-teman ya. Ini nggak tahu ya, feelingku aja atau apa, memang ini lebih rebah ya ke arah belakang ya daripada tipe yang lain di merek Hai ini. Enak teman-teman, seperti ini. Wah, asik banget ya. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula gampang ya, tinggal tekan lagi kotaknya dan dia nanti akan kembali dengan sendirinya. Ya, ini dia kursinya. Dari total 39 kursi teman-teman, konfigurasi 22. Gimana? Pasti kan pengen banget nih dudukin kursi yang ada di sini ya, dan pengen banget jalan-jalan naik armada terbaru milik PO Medali Emas, PO legendaris dari Malang sejak tahun 1976 teman-teman. Wah, luar biasa. Apalagi PO Medali Emas ini juga sudah beroperasi ya di trayek pariwisata dari awal tahun 1990, yang pasti udah nggak ragu lagi. Jam terbangnya dari para driver dan kru sudah tinggi ya, jadi pengalamannya banyak, yang pasti akan lebih puas lagi ya ketika kita memakai jasa dari PO Medali Emas. Nah teman-teman, terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak juga untuk PO Medali Emas yang mempercayakan karoseri Adi Putro melalui produk kami Jetbus 5 Medium, 2 unit terbaru dari PO Medali Emas. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini, Medali Emas, bukan yang lain. Dan kita nanti bakal ketemu lagi nih teman-teman di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro. Dan ingat ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman.